Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Dewi di IHMPA GPIB Ebenezer pada tanggal 19 September 2021. Sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Amin. Nah, hari ini sudah siapkan semuanya beribadah. Pastinya adik-adik sehat selalu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan Kidung Ceria 27. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau kembali memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya.
gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Mari kita akan bermazmur. Kita buka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal 50 ayat ke-7. Jadi buka Alkitabnya, kita buka kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Amin. Kita akan pujikan Kidung Ceria 360, biarkan anak-anak datang kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Duduk diamkan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, siapkan bacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, sudah siapkan kita mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita buka di dalam kitab Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga 9. Mama dan Papa bantu adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Dibuka pada kitab Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga 9. Nah, Alkitabnya biarkanlah adik-adik semuanya terbuka, akan hanya membaca di kitab Para Rasul pasal 17 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Amin. Nah adik-adik, Alkitabnya adik-adik disimpan dulu, ditaruh dulu, biarkanlah terbuka. Adik-adik, kita akan lihat dan kita akan tonton video firman berikut ini. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu.
3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tuh film dari Kitab Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Saat itu ketika Rasul Paulus dan Bapak Silas menceritakan berita firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan Yesus di kota Tesalonika, ternyata banyak dari beberapa orang Yahudi tidak suka terhadap mereka, sehingga terjadi keributan lah di sana. Nah, ketika keributan itu terjadi, apakah Rasul Paulus dan juga Bapak Silas takut menghadapinya? Ataupun bahkan mereka berhenti memberitakan firman Tuhan? Bagaimana? Jawabannya tidak loh adik-adik. Mereka tetap memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka tetap menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Kenapa ya mereka berani? Mereka berani karena mereka percaya bahwa Roh Kudus menolong mereka. Dan memang sangat terbukti bahwa Roh Kudus bekerja melalui Bapak Yason dan juga teman-temannya untuk menolong mereka. Bapak Yason memberikan kesaksian bahwa Rasul Paulus dan Bapak Silas ini menyampaikan hal yang benar. Mereka ini tidak bersalah. Dan juga Bapak Yason serta teman-temannya memberikan jaminan supaya mereka ini dibebaskan. Sampai akhirnya Rasul Paulus dan juga Bapak Silas boleh bebas dari segala tuduhan. Begitulah ya adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Melalui Rasul Paulus dan juga Bapak Silas, hari ini kita boleh belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sangat disayang, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Harus berani berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Dan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Bagaimana caranya kita bercerita? Atau bagaimana caranya kita bersaksi? Caranya
melalui kehidupan kita semua. Caranya dengan berbuat baik sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yesus. Dengan mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh mama dan papa, tidak membantah, dan juga taat terhadap mereka. Berdoa setiap hari, mendoakan teman-teman, mendoakan mama dan papa, mendoakan bangsa dan negara. Tidak hanya itu, tapi juga taat beribadah kepada Tuhan melalui IHMPA seperti hari ini. Begitu ya adik-adik, cara kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kami mau menjadi saksi Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau berani melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita respon firman itu dengan menyanyikan Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, setelah merespon, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang mau dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami semua. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menjaga dan menyertai bangsa kami dari virus corona COVID-19 ini, sehingga kami semua boleh terhindar dari mara bahaya dan negara kami boleh pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh kembali seperti dulu lagi, sehat, kuat, dan boleh maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan berkatilah Bapak Pendeta, Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati Bapak dan Ibu Majelis semua. Tuhan juga memberkati kami semua di PLKPA ini. Kiranya berkat Tuhan boleh selalu ada buat kami semua, sehingga kami, gereja kami, GPIB Ebenezer ini, boleh bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah Mama dan Papa, berikanlah kesehatan yang baik dan umur yang panjang buat mereka berdua, dan berkatilah pekerjaannya mereka supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Begitu pula keluarga kami yang lainnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya, adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop persembahan seperti ini nih. Di dalam amplop. Setelah itu, nanti pada waktu kita selesai beribadah, persembahannya ini, amplopnya ini kita titipkan mama dan papa, supaya pada saat mereka ke gereja dimasukkan bisa ke dalam kotak persembahan. Nah, siapkan dulu ya persembahannya. Kita akan pujikan Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami guna memuliakan namamu di dalam pelayanan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum ibadah selesai, kita akan pujikan lagu dari Kidung Ceria 360, Oh Berkati Kami. Adik-adik, sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ibadah kami telah usai. Tuhan berkati kami semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh selalu ada bersama dengan kami, adik-adik, mama dan papa, semua keluarga besar kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
terlebih dahulu adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.